Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, mabadu. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampu oleh Bapak Firman Setiawan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang teori produksi yang berisikan tentang pengertian produksi, fungsi produksi, teori produksi dengan satu faktor berubah, dan teori produksi dengan dua faktor berubah. Anggota kami yaitu antara lain saya sendiri, Siib Amir, dan rekan saya Nurul Fitria juga Fatihatul Qulub. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami pasrahkan kepada pemateri yang bertugas. Dipersilakan. Pengertian produksi. Produksi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menghasilkan hasil akhir dari suatu metode yang membutuhkan beberapa masukan, sehingga aktivitas produksi dapat berupa kombinasi dari banyak masukan yang dapat disebut sebagai faktor produksi, agar menghasilkan output atau keluaran yang bertambah nilai barang dan jasa tersebut. Ada dua jangka waktu produksi, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek terdapat input tetap atau modal dan variabel atau tenaga kerja, sedangkan jangka panjang terdiri dari modal dan tenaga kerja yang merupakan input variabel. Fungsi produksi adalah hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Faktor produksi dapat dibedakan kepada 4 golongan, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahawanan. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor produksi biasanya lebih dikenal dengan istilah input, dan jumlah produksi biasanya dikenal dengan output. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus. Rumusnya adalah Q sama dengan F dalam kurung K L R T, di mana Q adalah jumlah hasil atau output yang dihasilkan, K adalah jumlah modal atau kapital, L atau labor adalah jumlah tenaga kerja, R adalah sumber daya, dan T adalah teknologi yang digunakan. Teori produksi dengan satu faktor berubah. Fungsi produksi dengan satu faktor berubah merupakan hubungan antara tingkat produksi dengan satu macam faktor produksi yang digunakan. Sedangkan faktor-faktor produksi yang lain dianggap penggunanya tetap pada tingkat tertentu atau ceteris paribus. Produksi dengan satu faktor produksi variabel merupakan analisis jangka pendek di mana ada faktor produksi yang dapat diubah dan faktor produksi yang tidak dapat diubah atau tetap. Jika faktor-faktor produksi lainnya dalam jumlah yang tetap seperti halnya jumlah modal dan tanah yang dianggap tidak mengalami perubahan, maka dalam hal analisis tersebut satu faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. Di sini terdapat beberapa hal yang harus dipahami pada pembahasan produksi dengan satu faktor berubah. Antara lain yang pertama yaitu hukum pertambahan produksi yang semakin berkurang, atau disebut dengan the law of diminishing return, yaitu menyatakan bahwa jika tenaga kerja dipekerjakan secara berlebihan, maka tambahan produksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut akan semakin berkurang, bahkan bisa nol dan negatif. Hukum tersebut menjelaskan sifat pokok dari hubungan di antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk mewujudkan produksi tersebut. Dengan demikian, pada hakikatnya, hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa hubungan di antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan dalam 3 tahap, yaitu pertama, produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Tahap kedua, produksi total pertambahannya semakin lambat. Tahap ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang. Di sini terdapat suatu gambaran kegiatan produksi. Nah, di sini kan jumlah tenaga kerja satu orang, produksi totalnya menghasilkan 30 unit. Ditambah satu lagi menjadi 2 tenaga kerja, produksi totalnya menjadi 80 unit. Nah, produk marginal ini selisih antara yang awalnya jumlah pekerjanya 1, terus nambah 2, jadi 80 ke 30 itu selisihnya 50, itu yang disebut dengan produksi marginal.
Pada tabel di atas dikemukakan suatu gambaran kegiatan produksi. Pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa produksi total dalam kolom 3 mengalami pertambahan yang semakin cepat apabila tenaga kerja ditambah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, dan 3 menjadi 4. Nah, itu kan termasuk tahap pertama. Maka dalam hal ini, kegiatan produksi berada pada tahap pertama. Dalam tahap ini, setiap tambahan tenaga kerja menghasilkan tambahan produksi yang lebih besar dari yang dicapai pekerja sebelumnya. Dalam analisis ekonomi keadaan itu dinamakan produksi marginal pekerja yang semakin bertambah. Nah, dalam kolom 3 itu data produksi marginal pada tahap pertama menggambarkan keadaan tersebut. Terus yang tahap kedua ya, apabila tenaga kerja ditambah dari 4 menjadi 5 menjadi 5 menjadi 6 dan 6 menjadi 7, produksi total tetap bertambah, tetapi jumlah pertambahannya semakin lama semakin sedikit. Maka dalam keadaan ini produksi mencapai tahap kedua, yaitu keadaan di mana produksi marginal semakin berkurang. Maksudnya setiap pertambahan pekerjaan akan menghasilkan tambahan produksi pekerja sebelumnya. Yang tahap ketiga, pertambahan tenaga kerja tidak menambah produksi total, sebaliknya produksi total berkurang. Pada waktu tenaga kerja bertambah dari 6 menjadi 7, produksi total masih mengalami peningkatan, itu sebanyak 30 unit. Akan tetapi apabila satu lagi tenaga kerja ditambah dari 7 pekerja menjadi 8, produksi totalnya menurun. Produksi total berkurang lebih lanjut apabila tenaga kerja menjadi 9 atau 10. Produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Pada kurva tersebut digambarkan bahwa terjadi peristiwa di setiap tahapnya, dan masing-masing tahap tersebut menunjukkan elastisitas produksi yang nilainya berbeda-beda. Dan dapat disimpulkan juga bahwa dalam produksi dengan satu input variabel berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, atau biasa disebut the law of diminishing return, yang menyatakan bahwa output yang diterima dari proses produksi akan semakin menurun apabila input variabel yang digunakan mengalami pertambahan secara terus-menerus. Produksi total, yaitu keseluruhan output yang diperoleh dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. Jumlah rata-rata tersebut didapatkan dengan cara membagi total produksi dengan jumlah tenaga kerja. Dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut. TP sama dengan F dalam kurung KL. TP merupakan produksi total, K barang modal yang dianggap konstan, dan L tenaga kerja. Dalam hal ini, barang modal dianggap konstan karena analisis di sini jangka pendek, sehingga faktor produksi yang bersifat variabel hanya tenaga kerja. Produksi marginal yaitu tambahan produk yang diakibatkan oleh bertambahnya seorang tenaga kerja dan sebaliknya. Dapat diketahui dengan rumus MP sama dengan TP sama dengan D TP per DL. MP merupakan produksi marginal, TP total produksi, dan L tenaga kerja. Dari penjelasan rumus di atas, yang diketahui sebagai produksi marginal adalah dengan bertambahnya tenaga kerja. Produksi rata-rata, yaitu produksi yang dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja dan dapat diketahui dengan rumus AP sama dengan TP per L. AP merupakan produksi rata-rata, TP total produksi, dan L tenaga kerja. TP merupakan jumlah hasil produksi, sedangkan L merupakan jumlah tenaga kerja yang digunakan, sehingga produksi rata-rata merupakan jumlah rata-rata produksi oleh setiap tenaga kerja. Berikut tabel ilustrasi untuk produksi marginal, total, dan rata-rata. Pada ilustrasi di atas, misalkan terlihat bahwa ketika jumlah tenaga kerja sebanyak 1 orang, maka produksi total yang dapat dihasilkan sebanyak 2 unit. Misalkan produsen roti, dengan tenaga kerja 1 orang, maka akan menghasilkan 2 buah roti. Pada saat jumlah tenaga kerja 2 orang, maka akan menghasilkan produksi total sebanyak 5 roti. Begitupun seterusnya. Sedangkan untuk produksi marginal, jika tenaga kerja ditambahkan dari 1 orang menjadi 2 orang, tambahan tenaga kerja ini menyebabkan produksi total berubah dari 2 unit menjadi 5 unit. Maka akan terdapat kenaikan produksi total sebesar 3 unit.
Tambahan output produksi sebesar 3 unit setelah menambah 1 tenaga kerja inilah yang menjadi nilai produksi marginal. Dan pada tabel produksi rata-rata, pada saat jumlah tenaga kerja 1 dapat dihasilkan jumlah output sebanyak 2, sehingga rata-rata output yang dihasilkan tenaga kerja sebesar 2. Pada saat jumlah tenaga kerja sebanyak 5 orang, jumlah produksi total yang dihasilkan yaitu sebanyak 20, sehingga produksi rata-rata untuk tiap tenaga kerja yaitu menghasilkan 4 unit output. Berdasarkan rumus tersebut, produksi rata-rata sama dengan produksi total dibagi jumlah tenaga kerja. Maka jika produksi total 2 dibagi dengan 1 maka hasilnya 2,0. Jika produksi total 5 dibagi dengan jumlah tenaga kerja 1 maka hasilnya 2,50. Produksi maksimum dan produksi optimum. Produksi maksimum yaitu pada saat kegiatan produksi sudah mencapai produksi total tertinggi atau produksi marginal sama dengan 0. Artinya sebuah perusahaan tersebut sudah mencapai produksi total paling tinggi, walaupun menambah tenaga pekerja pun tidak akan memberikan tambahan pada produksi total, atau dapat dikatakan bahwa marginalnya sama dengan 0. Tidak ada perbedaan selisih dengan produksi yang sebelumnya. Sedangkan kalau produksi optimum, yaitu keadaan di mana perusahaan dengan jumlah anggaran tertentu dapat menghasilkan jumlah produksi tertinggi. Anggarannya dikit, tapi jumlah produksinya tinggi. Itu yang dinamakan produksi optimum, yaitu less cost combination, gitu. Kombinasi rendah harga, gitu. Namun secara teori, produksi optimum itu akan tercapai ketika perusahaan sudah mencapai produksi rata-rata tertinggi atau mendekati posisi di mana produksi rata-rata sama dengan produksi marginal. Average production sama dengan marginal production. Teori produksi dengan 2 faktor berubah. Jika sebelumnya kita sudah membahas teori produksi dengan 1 faktor berubah, di mana hanya 1 input saja yang bisa berubah, yaitu di bagian labor atau tenaga kerja. Pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan di mana ada teori produksi dengan 2 faktor berubah, yaitu keduanya sama-sama berubah. Inputnya sama-sama berubah, yaitu tenaga kerja dan modalnya bisa sama-sama dikurangi atau ditambahi. Namun dengan mengharapkan output yang sama. Yang pertama, isokuan. Isokuan itu berasal dari kata iso yang artinya sama, dan kuan itu dari kata kuantitas atau jumlah barangnya. Jadi kesamaan kuantitas. Di sini kita bisa melihat bahwa isokuan digunakan untuk menunjukkan berbagai kombinasi input yang menghasilkan tingkat output produksi yang sama. Untuk lebih jelas memahaminya, kita bisa perhatikan tabel di bawah ini, yaitu kombinasi antara tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan produksi sepeda sebanyak 100 unit. Contoh pada kombinasi A, kita memiliki modal 1 dan tenaga kerjanya 6. Maka hasil produksi yang kita dapatkan yaitu tetap 100. Pada kombinasi B, modal kita sebanyak 2 unit dan tenaga kerja 3 unit. Maka hasil produksi kita akan tetap 100. Karena di sini yang diharapkan adalah isokuan, kesamaan kuantitas atau jumlah hasil produksi yang sama, outputnya sama. C dan D juga seperti itu. Walaupun kita kombinasikan dengan modal 3, tenaga kerja 2, dan modal 6 dengan tenaga kerja 1, hasil produksi yang diharapkan adalah tetap 100. Kita bisa lihat kurva isokuan di sampingnya. Semakin jauh dari titik origin, maka semakin bertambah pula hasil produksi yang diharapkan, seperti itu. Pada kurva kombinasi A, misalkan kita satu modal dengan tenaga kerja 6, ya berarti isokuan sama dengan Z. Z ini total dari hasil produksi itu. Isokuannya berapa? 100 misalkan. Berarti isokuannya 100 gitu, sama. Setelah kita mempelajari tentang isokuan yang sama dalam kuantitasnya, dalam teori produksi dengan 2 faktor berubah, di mana 2 inputnya, modal dan tenaga kerja, bisa sama-sama ditambah atau dikurangi. Ada juga kurva anggaran produksi atau kita kenal dengan isokos. Isokos itu sama dalam biaya produksinya gitu. Kalau isokuan sama dalam hasil produksinya. Jadi isokos itu kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan 2 macam faktor produksi yang memerlukan biaya produksi yang sama.
Jadi walaupun kita kombinasikan antara tenaga kerja sekian dengan modal sekian, maka biaya yang dikeluarkan tetaplah sama karena dalam konsep iso cost. Misalkan ya, upah tenaga kerja itu 100.000 per unitnya dan biaya modal per unitnya 200.000. Sedangkan jumlah uang yang tersedia dalam perusahaan yaitu 800.000. Maka kombinasi penggunaan faktor produksi yang bisa diperoleh yaitu dengan melihat tabel berikut nih. Misalkan kombinasi A, kita melihat bahwa modal per unitnya 200.000. Kalau kita alokasikan 4 unit modal, berarti 4 kali 200.000, 800.000. Tenaga kerjanya kosong. Karena biaya yang kita miliki sudah kita maksimalkan di bagian modal, sehingga tenaga kerjanya tidak dialokasikan seperti itu. Nah, jika misalkan pada kombinasi B, modalnya 200.000, tapi kita pasang 3 unit, berarti 3 kali 200.000 kan 600.000 ya. Sisanya 200.000. Kalau misalkan kita punya uang 800.000. Tenaga kerjanya seharga 100.000 per unitnya. Berarti kita bisa mengambil 2 unit tenaga kerja. Maka kombinasi B, modalnya 3 unit dan tenaga kerjanya 2 unit. Biayanya tetap 800.000. Dan seterusnya, karena kombinasi dan seterusnya ini sama, yaitu memerlukan biaya 800.000. Dengan kita menukarkan atau melakukan kombinasi gabungan antara tenaga kerja dan modal yang kita perlukan. Dalam kurva juga bisa kita perhatikan bahwa jika kita memasang modal 2 unit, yaitu berarti 400.000, berarti kita bisa memasang tenaga kerja sebanyak 4. 4 tenaga kerja, 400.000 ditambah 400.000. Modalnya kan 2 unit, per unitnya 200.000. Berarti kita memerlukan biaya 800.000. Begitu seterusnya. Lanjut, yang ketiga yaitu produksi optimum. Apa sih pengertian dari produksi optimum? Produksi optimum yaitu keadaan di mana perusahaan dengan jumlah anggaran tertentu dapat menghasilkan jumlah produksi tinggi. Dan pada saat itu perusahaan menghasilkan dengan kombinasi faktor produksi yang paling rendah biayanya atau less cost combination. Produksi dikatakan optimum dalam jangka waktu jika pilihan sumber daya ekonomi untuk menjalankan kegiatan produksi oleh perusahaan menghabiskan seluruh modal uang. Dengan kata lain, produksi optimum dalam jangka panjang tercapai jika isokon sama dengan isokos. Nah, penentuan produksi optimum akan tercapai ketika perusahaan mencapai produksi rata-rata tertinggi atau mendekati posisi di mana produksi rata-rata sama dengan produksi marginal. Di sini terdapat contoh kurva di mana ada titik potong antara isokon dan isokos. Jadi yang dikatakan dan produksi optimum ya produksi optimum akan tercapai ketika perusahaan mencapai produksi rata-rata tertinggi atau mendekati posisi di mana produksi rata-rata sama dengan produksi marginal. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.